Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan kangen berat sama kamu ketika merasakan tanpamu di tahun 2024 ini. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang mulai hampa dengan penuh kesedihan di hatinya tanpa adanya kamu di sampingnya di tahun 2024 ini. Seseorang yang mulai kangen berat dan menyedari akan kehilangan dirimu dari hidupnya. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Siapakah orang ini yang mulai menyedari akan kehilangan kamu di dalam hidupnya? Kita cuba lihatkan di sini ya. Seseorang yang mulai kangen berat akan dirimu setelah menyedari segala-galanya berbeza dengan tanpa adanya kamu di sisi dia. Siapakah orang ini yang mulai merasakan kehilangan kamu di dalam hidupnya, khususnya di tahun ini, 2024. Dia menyedari kamu tidak ada lagi di sampingnya. Siapakah orang ini? Two of Pentacles. Wow, ini banyak energi sebenarnya teman-teman ya. Bagi memudahkan bacaan, saya menangkap dia seseorang yang sangat money oriented, seorang pekerja keras, seseorang yang akan bekerja secara berlebihan dan ada kalanya terpaksa memfokuskan kepada dua perkara pada suatu waktu. Sebahagian kecil daripada orang ini merupakan, saya merasakan teman-teman ya, ada penglibatan orang lain dalam hubungan kalian. Dia mungkin berdilin dengan seseorang dari masa lalunya, ataupun dia merasakan ya, ketika dia jatuh cinta dengan kamu mungkin ada orang lain seperti itu. Tetapi dengan hadirnya Two of Pentacles ini, saya menangkap seseorang yang sedang dihadapkan kepada sebuah keputusan. Tetapi keputusan ini teman-teman ya, seolah-olah memakan waktu dan dia tidak pernah memberikan jawapan itu kepada kamu. Dialihkan energi itu kepada pekerjaan, ketika ditanya, ditunda-tunda untuk menjawab soalan kamu. Orang ini cukup sibuk sekali ya, sangat sibuk mengandalkan pekerjaannya, sibuk memfokuskan ke arah mencari uang, dan saya menangkap dia seperti penuh dengan keraguan detik ini. Seolah-olah masih dihadapkan kepada keputusan ini dan dia merasakan begitu sukar untuk mengimbangi kamu dan soal hidupnya. Seperti itu ya. Kita akan cuba lihatkan lagi. Siapakah dia? Seseorang yang mulai hampa tanpa adanya kamu di sisinya. Wow, ini angka 2 yang berulang ya. Two of Wands. Saya menangkap seseorang yang benar-benar ya perlu mengimbangi kamu dan hubungan ini dengan baik. Ada keputusan yang perlu dia ambil dan ketika dia tidak mencapai keputusan itu, saya menangkap energinya yang masih lagi seperti berbelah bagi, menantikan momen yang tepat untuk bertindak. Dan saya menangkap seperti untuk melanjutkan sakit ya, untuk melepaskan kamu juga sakit di sini. Saya menangkap orang yang masih lagi menantikan sebuah kesempatan. Dan detik ini teman-teman, Two of Wands bersebelahan dengan Two of Pentacles, saya menangkap posisinya yang tidak begitu nyaman ya. Dia seperti masih dibuat ternanti-nanti, seperti tidak ada kepastian apa yang perlu dilakukan. Orang yang masih menunggu, dia tidak berganjak pergi, tetapi masih melihatkan kepada sebuah kesempatan yang ada. Detik ini teman-teman, saya menangkap energi dia yang tidak berpuas hati ya dengan kondisinya yang seperti ini dan ingin melakukan perubahan. King of Cups ya. Saya menangkap posisinya yang sedang bergoyang-goyang detik ini. Beberapa di antara dia sama ada sepantaran atau orangnya jauh lebih tua. Saya menangkap energi dia yang seperti terumbang-ambing ya, masih cuba bertahan tetapi posisi yang bergoyang.
Ada emosi yang sedang diabaikan di sini. Saya menangkap energi dia yang semakin kesepian, semakin menanti sebuah harapan yang tidak kunjung tiba. Di sini ada Eight of Wands. Teman-teman, saya menangkap teman-teman ketika dia dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini, orang ini seperti sangat ingin menggapai kamu kembali mencari kamu, mencari tahu akan keberadaan kamu, mendapatkan kabar berita kamu, dan dia seperti sudah kurang sabaran untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi semakin ke sini teman-teman dia sedar ini mungkin sudah menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan kerana arah tuju Wands ini begitu laju, tetapi entah ke mana. Saya menangkap dia sendiri sudah kurang pasti akan tujuan hidupnya detik ini. Bagaimanakah untuk mendapatkan kamu kembali? Apakah dia harus melanjutkan atau dia harus mundur? Tetapi dari segi perasaannya, seperti banyak perasaan ingin tahu perasaan penasaran, ingin mendekatkan dirinya dengan kamu lagi. Tetapi ada seperti sesuatu yang saya rasakan di sini yang membuatkan dia kurang pasti. Kita akan lihat lagi teman-teman Siapakah orang ini? Wow, Five of Wands. Maka ini menjelaskan kondisi Eight of Wands ini teman-teman. Saya menangkap dia yang seperti masih lagi sangat mencintai kamu, ingin mengejar kembali hubungan ini, tetapi saya merasakan seolah-olah dia merasakan pergerakan dia ini terhambat. Seperti pergerakan dia ini tidak dibantu. Nah, orang ini merasakan dia mulai merasakan berjuang sendirian. Apakah dia terpaksa bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan kamu? Kerana detik ini saya melihat ada konflik di antara kalian Konflik ini sudah berlaku untuk beberapa waktu tetapi masih belum diselesaikan. Saya menangkap dia yang seperti mencari cara untuk menyelesaikan konflik ini dengan kamu, tetapi bertindak dengan cara yang seperti not completely all the way out, supaya kamu tidak merasakan dia ini mengekang, mengejar atau menekan dia seperti melakukan ini dengan cara yang baik. Lebih ke arah berkonflik dengan dirinya untuk memperjuangkan kamu kembali. How to say it seperti ingin memperlihatkan yang dia benar-benar bertanya, mengapakah kamu mendiamkan dia, mengapakah kamu mengabaikan dia, tetapi dia lebih cenderung seperti menahan segala sesuatu itu di dalam hatinya. Padahal banyak tanda tanya yang timbul di dalam hatinya kepada kamu detik ini. Bottom of the deck-nya, wow, di sini ada Six of Swords. Wow, ini benar energi hubungan yang semakin berenggang. Masing-masing mencari arah masing-masing Tetapi orang ini yang juga turut terlihat mencari arah masing-masing ada konflik di hatinya untuk melepaskan kamu. Seperti merasakan begitu sayang untuk melepaskan kamu detik ini. Maka ini menjelaskan mengapa posisi dia ini yang sedang bergoyang-goyang dari segi hati dan perasaannya kepada kamu. Walaupun sudah dilepaskan hubungan yang berenggang, dia seperti masih ingin cari tahu, masih ingin mendapatkan sebuah kesempatan demi membuat keputusan untuk mendapatkan kamu lagi. Dia merasakan ini adalah kendalanya tidak memberikan kamu keputusan, penjelasan terhadap hubungan kalian, membuatkan kamu mungkin melepaskan hubungan ini. Seperti itu Daripada kartu Six of Swords ini jelas masing-masing seperti kamu ke arah kanan, dia ke arah kiri. Hubungan yang semakin berenggang, sama-sama mencari arah. Tetapi apa yang terjadi ketika dia pergi, ketika kamu pergi, perasaan ini dibawa bersama. Nah, ini yang mewujudkan konflik di hati masing-masing. Okey teman-teman, kita perlu lihatkan dengan lebih jauh lagi ke arah pembacaan hari ini. Apakah yang mewujudkan kesedaran di hatinya? Apakah yang mewujudkan kesedaran bahawa dia detik ini begitu hampa dan sedih tanpa adanya kamu di sisinya di tahun 2024 ini? Apakah yang mewujudkan kesedaran ini di hatinya, ataupun lebih tepat lagi meyakinkan dia yang kamu sudah tidak ada di sampingnya? Wow, Page of Pentacles. Saya menangkap teman-teman ketika dia mencari tahu ini seperti saya katakan tadi, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Apa pun yang dia cari tahu seperti tidak mendapatkan kabar berita kamu, dan dia seolah-olah diberikan energi yang dia perlu berhati-hati jikalau dia ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, kamu lihat sumur ini seperti dipagarkan dirantai.
pergerakan yang terhambat, pergerakan yang ada batasannya. Seperti seolah-olah dia mendapat energi daripada kamu yang dia tidak diizinkan untuk mendekatkan dirinya kepada kamu. Dia tidak diizinkan mencari kamu, dia tidak diizinkan untuk menggapai kamu lagi. Nah, sekurang-kurangnya ini perasaan yang dia dapatkan dari pihak si dia. Maka ini menjelaskan mengapa ada keputusan yang tidak dapat dia ambil. Kerana dia mendapatkan gambaran yang dia tidak diizinkan untuk mendekati kamu lagi. Setelah kamu putuskan, setelah kamu menghindar, kamu seperti you no longer welcome this person to come near you. Kamu tidak mengizinkan dia untuk mencari kamu, mengabari kamu, dan kamu memberikan gambaran seperti kamu sudah tidak lagi begitu menaruh harapan kepada dirinya. Nah, sumur ini dirantaikan menunjukkan pergerakan dia yang terhambat untuk mencari kamu, apatah lagi untuk mencapai sebuah keputusan, memberi kamu sebuah penjelasan. It's like you no longer bothered Kamu tidak lagi terganggu dengan situasi ini. Terpulang kepada dirinya apa yang ingin dia lakukan. Sama ada dia ingin meneruskan pekerjaannya, memfokuskan ke arah hidupnya. Ini tidak lagi mengganggu kamu. Kamu benar-benar menguatkan diri untuk tidak terganggu akan energi orang ini. Nah, energi seperti ini dapat dia rasakan, teman-teman dapat dia rasakan dengan baik, seolah-olah kamu tidak mengizinkan dia mendekati kamu lagi. Kita cuba lihatkan apakah ini benar. Seperti apakah pula emosi kamu ke dia detik ini? Apakah benar kamu sudah meletakkan rantai agar kamu seperti, I don't know you guys, seperti menjauhkan diri kamu daripada si dia? Apakah ini benar? Wow, benar teman-teman, The Tower. Dan kamu melakukan ini secara dadakan. Secara dengan taking immediate effect seperti melakukan ini dengan secara tiba-tiba. Bertegas untuk melakukan ini, mewujudkan perpisahan ini. Kerana di sini kamu begitu hancur. Kamu hancur dengan orang ini Menurut kamu dia ini tidak memberikan kamu kepastian, hubungannya entah ke mana. Tidak akan ada arah tuju hubungan ini. Maka secara mendadak, with immediate effect, kamu seperti bertegas untuk mengeraskan hati kamu untuk tidak lagi memberikan dia sebarang kesempatan. Dan perubahan ini berlaku secara mendadak. It's like taking immediate effects Kamu tidak lagi mahu memberikan sebarang kesempatan atau peluang. Kamu menutupi diri. Dalam arti kata lain kamu benar-benar mengeraskan hati kamu dan menutup diri. Kamu lihat kepada gambar gadis ini wajahnya berpaling, tidak ke arah si dia, tetapi lebih memalingkan ke arah sebelah kanan. Kamu memusingkan wajah kamu, memusingkan muka kamu untuk tidak lagi melihat kepada hubungan ini. Kamu lebih memfokuskan segala energi kamu kepada perkara yang lain. Menurut kamu kamu mulai merasakan seperti jengkel akan orang ini. Entah kenapa saya menarik energi ini. Ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Mungkin ada sebahagian daripada kamu yang masih mencintai si dia. Tetapi walaupun ada perasaan cinta, walaupun ada perasaan sayang, kamu mulai merasakan so annoyed merasakan begitu menjengkelkan terhadap orang ini. Sudah pelbagai cara, macam-macam yang kamu lakukan untuk membantu, untuk mewujudkan hubungan yang bahagia, tetapi hujung-hujungnya ini tidak memberikan kamu sebarang manfaat. Maka saya menangkap daripada energi The Tower ini sama ada kamu memutuskan atau bertindak untuk berpisah daripada si dia ini. Itu jelas kelihatan, teman-teman Wow, di sini ada kartu Ace of Wands, seperti ada tindakan baru daripada kamu untuk memutuskan untuk tidak berkomunikasi dan memulakan hidup yang baru. Seperti itu Saya menangkap ada tindakan baru daripada kamu untuk bertegas, tidak melemahkan hati kamu, dan kamu benar-benar berjuang habis-habisan untuk melanjutkan hidup kamu ke depannya tanpa si dia. Saya menangkap energi yang seperti itu. Daripada Ace of Wands ini juga tiba-tiba menarik energi kemarahan, frustasi, tidak puas hati lebih ke arah kamu di sini Tidak puas hati dengan kondisi yang diberikan oleh si dia ini. Baiklah teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh lagi
Ciri-ciri seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, seseorang yang tersedarkan, merasakan begitu hampa tanpa adanya kamu di tahun 2024 ini. Siapakah dia yang sedang merasakan hampa, kesedihan tanpa adanya kamu di tahun 2024 ini? Siapakah orang ini sebenarnya? Dengan lebih details lagi, siapakah dia yang sedang kangen berat sama kamu dan menyedari tanpa adanya kamu di sampingnya di tahun 2024 ini? Artinya begini teman-teman, sudah memasuki tahun 2024, tetapi dia merasakan ya, kamu masih tidak memberikan sebarang perubahan yang baik. Kamu masih lagi berpaling, tidak berkomunikasi, tidak mengabari, tidak menghantar sebarang teks ya untuk to wish this person ya Happy New Year, selamat tahun baru dan sebagainya. Masih tidak ada kabar berita dari kamu. Nah, ini melihatkan sisi kamu yang benar-benar hancur ya. Tidak mahu lagi mengharapkan orang ini ataupun mewujudkan harapan dengan si dia ini. Kita cuba lihatkan ya, siapakah orang ini yang mulai tersedar ketika dia begitu kangen berat sama kamu dan menyedari di tahun baru ini ya, walaupun sudah di penghujung Januari, kamu masih tidak mengabari dirinya. Tidak ada ucapan-ucapan ya untuk dihantar as a greeting ya, untuk wish orang ini selamat tahun baru. Wow, good fortune. Saya menangkap orang ini yang benar-benar mencari, melihat kepada keberuntungan teman-teman. Orang ini hanya melihatkan apa yang dapat dia manfaatkan dari kamu ya. Memang ada sisi selfish, self-centered, mementingkan diri daripada si dia ini. Sebenarnya teman-teman, ini bukan energi semua orang ya. Beberapa daripada dia terlihat daripada kartu ini merupakan orang yang sudah cukup mapan, orang yang sudah cukup berhasil. Ini energi kedua ya. Orangnya sudah cukup berhasil, orangnya sudah cukup mapan. Maka tidak bertindak dengan secara terburu-buru ke arah hubungan ini. Dia seperti berhati-hati dalam memperjuangkan kamu. Itu energi yang kedua ya. Energi yang pertama tadi saya melihat orang yang win-win situation. Ketika dia berkenalan dengan kamu, menghadirkan kamu, dia melihatkan bagaimana dia dapat mengaut keuntungan daripada kamu. Nah, ini dua energi yang berbeda. Kalian sesuaikan ya, kerana ini pembacaan umum. Maka saya tidak tahu ya, ini menarik energi siapa. Kita lihatkan lagi siapakah dia. Energi yang kedua, vacation. Mungkin kamu dengan orang ini pernah berlibur bersama ya, pergi bercuti bersama, ataupun kamu berkenalan dengan dia sewaktu kamu berlibur. Nah, detik ini energi ketiga, orang ini mungkin sedang dalam perjalanan ya, dalam sebuah percutian, pergi berlibur. Ini mungkin sebahagian daripada pekerjaannya, atau dia memang sedang bercuti dengan keluarganya, atau pergi ke satu tempat untuk berlibur. Sama ada dia dalam perjalanan berlibur, atau kalian bertemu sewaktu kamu dengan dia bercuti, berlibur, ataupun saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin ada janji-janji untuk berlibur bersama, tetapi masih lagi belum direalisasikan. Nah, mungkin kamu dapat kaitkan ya energi ini dengan seseorang. Selain daripada energi ini, ciri-ciri yang lainnya, saya menangkap dia seorang yang sangat suka berjiwa petualangan, suka travelling, suka pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah dia kunjungi. Orang yang berjiwa bebas, sangat suka travelling, mengelilingi dunia, seperti itu ya. Orang yang suka travelling. Energi ketiga teman-teman. Wow, di sini ada epiphany. Kejelasan ini teman-teman ya, sama ada dia jelas menunjukkan sikapnya yang belum mencintai kamu dengan sepenuh hati, ataupun saya menangkap energi kedua ya, kamu jelas sebenarnya orang ini mungkin ada orang lain sebelum kamu, maka dia tidak dapat memberikan kejelasan hubungan ya. Energi yang lainnya, dia mendapatkan kesedaran. Epiphany menunjukkan kejelasan atau kesedaran ya, sinar cahaya yang dia dapatkan baru-baru ini yang memperlihatkan ya, bukan sahaja ada janji yang tidak dapat direalisasikan. I don't know you guys, mungkin kamu pernah merencanakan ya, pergi berlibur bersama dengan dirinya, tetapi tidak dipenuhi. Dan dia disedarkan ya, bukan sahaja janji-janji ini tidak dapat dipenuhi, tetapi kamu juga semakin berubah dan semakin pergi. Nah, ini mungkin dua energi yang berbeda ya. Sama ada dia pernah memberikan kamu gambaran yang jelas, dia masih cuba berproses dengan perasaan ini, maka kamu jelas ya, perasaan dia belum cukup kuat ke arah kamu. Ataupun energi yang keduanya, dia menyedari kamu semakin pergi. Terdapat kesedaran ya, yang kamu ini semakin menjauh.
Ciri-ciri yang lainnya, wow, ini seorang yang pencinta haiwan. Saya menangkap orang ini ya, mungkin ada haiwan peliharaan di rumah. Sama ada seekor kucing, berekor-ekor kucing, anjing, burung, kelinci dan sebagainya. Mungkin juga dia ada haiwan peliharaan yang lain seperti ya, ada akuarium di rumah, banyak ikan-ikannya, ikan-ikan yang mahal, seperti itu ya. Dan dia seorang yang pencinta haiwan. Animal lovers teman-teman ya, dan ada keterikatan yang cukup kuat dengan haiwan. Dan saya merasakan mungkin kalian mempunyai persamaan ini ya, bersama-sama ada persamaan mencintai haiwan seperti itu ya. Kita lihat lagi, orang ini adalah orang yang penuh dengan kesyukuran. Dia sangat bersyukur dengan posisinya yang sudah berjaya. Jikalau dia masih lagi berusaha, dia orang yang penuh dengan kesyukuran teman-teman. Orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan doa-doanya dan sangat bersyukur dengan adanya kamu di dalam hidupnya. Saya menangkap ada beberapa di antara dia ya, yang mungkin sudah kehilangan keluarga, orang tua. Dia merasakan cukup kesepian ya, sangat merindukan orang tua, ataupun ada keluarga terdekat yang saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin baru berpulang baru-baru ini. Mungkin dia kehilangan seseorang seperti itu ya, maafkan saya. Ataupun dia masih berpegang kepada memori lama, kehilangan seseorang. Ini mungkin energi mantan ya, mantan isteri, suami, ibu, ayah, orang tua ya, ataupun ada yang kehilangan anak di sini. Entah kenapa saya menarik energi ini ya daripada gratitude, kerana ada gambar kanak-kanak kecil di sini. Sama ada dia kehilangan ya mantan isteri, suami atau anak-anaknya. Dan daripada ya pengalaman seperti ini ya, ini menguatkan dia menjadi seorang yang benar-benar bersyukur dengan apa pun yang dia miliki. Seperti itu ya. Saya juga menangkap energi seseorang yang benar-benar kesepian detik ini. Seperti memasuki tahun baru ya, tanpa ada keluarga terdekat. Dia mungkin memerhati orang lain yang ada keluarga, ada pasangan, ada anak-anak, tetapi dia terpaksa mengharungi tahun baru ini bersendirian. Hanya mampu mendekatkan dirinya dengan doa. Ya teman-teman, dia seorang yang penuh dengan harapan. Sekali lagi ada gambar anak-anak di sini ya. Saya tidak tahu ini energi siapa yang ketarik. Jikalau dia sedang mengalami perpisahan dengan seseorang ya, mungkin terpaksa berpisah dengan anak-anak juga. Tetapi dia tetap berharap ya, orang yang penuh dengan harapan. Saya menangkap sama ada dia anak bongsu di keluarganya. Nah, mengapakah saya mengatakan anak bongsu? Bukan anak tunggal ya, kerana dia sangat menyukai kanak-kanak. Kerana dia anak bongsu dalam keluarga, maka ini menjelaskan mengapa dia sangat sayang kepada kanak-kanak ya. Ataupun dia mungkin seorang yang masih lagi single sehingga hari ini tidak berjaya untuk mendirikan sebuah rumah tangga dan tidak berkesempatan untuk memiliki anak-anak sendiri. Seperti itu ya. Anak-anak orang lain seperti dirasakan anak-anak dia juga. Orang yang sangat menyayangi kanak-kanak. Orang yang penuh dengan harapan. Mungkin ada sedikit harapan ya untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu, supaya kamu dapat berkongsi ya, menjadi pasangan yang berkongsi anak-anak dengan dirinya. Orang ini orang yang mahu anak yang ramai teman-teman. Dia benar-benar menyukai keluarga yang besar. Orang yang ingin memiliki ramai anak dengan kamu. Nah, saya tidak tahu teman-teman, apakah kartu-kartu ini akan membantu ya, membantu kamu mengaitkan energi ini dengan seseorang. I'm not sure. Tetapi jikalau tidak ada energi yang resonate, abaikan sahaja bacaan ini ya, kerana bukan setiap bacaan itu akan resonate dengan energi kamu. Okey teman-teman. Di sini saya menangkap dia seseorang yang very resilient, orang yang bertahan. Orang yang akan bertahan dengan kesusahan, bertahan ataupun menghadapi kesepian, bertahan dengan kondisi hidupnya yang tidak mudah. Orangnya tahan banting ya, tahan lasak. Orang yang mempunyai determinasi dan dia tetap akan bertahan walaupun situasi hubungan kalian ini cukup menguji ya, pelbagai ujian, dia tetap akan bertahan. Orang yang mengambil langkah itu step by step ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu. Walaupun detik ini dia merasakan kamu sudah meletakkan rantai. This person is no longer welcome. Dia tidak lagi seperti diberikan sebuah rasa, how to say this ya. Dia merasakan kamu ini tidak semesra dulu. Kamu semakin jutek ya. Kamu tidak semesra dulu. Kamu tidak lagi memberikan perhatian seperti mana kamu berikan perhatian kepada dirinya sebelum ini. Maka dia merasakan dirinya ini dirantai, tidak dapat bergerak ke arah kamu. Nah, kamu di sini memalingkan muka. Saya tidak mengatakan kamu tidak sayangkan orang ini ya. Padahal ya,
Di awal hubungan kalian, kamu sangat mencintai dia, mengejar-ngejar. Sehingga di sini kamu benar-benar hancur akan sesuatu ketidakpastian yang dia berikan kepada kamu. Mungkin dalam diam dia menghadirkan orang lain atau dia masih terlibat dengan energi mantannya. Nah, ini sangat mengecewakan kamu. I don't know ya, energi apa saja. Tetapi di sini tanpa kamu sedari, dia masih lagi penuh bertahan dengan kondisi ini. Tidak melepaskan kamu sepenuhnya, walaupun kamu yang bertindak untuk melepaskan pergi. Okey teman-teman, kita perlu melihatkan lagi ya, energi seseorang yang sedang merasakan kesedihan, merasakan begitu hampa tanpa adanya kamu di tahun 2024 ini. Soalan yang seterusnya teman-teman, seperti apakah perasaannya di saat dia mulai sadar akan ketiadaan kamu di sampingnya? Sudah di awal tahun ini ya, baru penghujung Januari, masih tidak ada kabar berita dari kamu. Kita cuba menyelami perasaannya ya, ketika dia menyadari sudah memasuki tahun baru, kamu masih seperti di hujung tahun yang lepas, mendiamkan, tidak banyak berkomunikasi, tidak mengabari ya, tidak bertemu dan sebagainya. Kita cuba selami perasaan dia ini yang hampa tanpa adanya kamu. Wow, ini the High Priestess. Saya menangkap energi dia yang masih lagi ya, berdiam diri. Nah, ini saya tidak tahu energi siapa ya. Ada gambar seseorang wanita yang sedang hamil ya, sedang mengandung. Saya tidak tahu ini energi yang bagaimana ya. Apakah ada penglibatan seorang wanita yang hamil di sini, yang ditinggalkan tanpa sebarang kabar berita walaupun sudah memasuki tahun baru. Ini mungkin pernikahan yang tidak lama teman-teman ya. Mungkin baru bernikah dalam 5-8 bulan. Ketika kamu atau dia yang sedang hamil ditinggalkan. Saya tidak tahu ini memasuki ya, menarik energi siapa. Tetapi untuk membaca The High Priestess ini teman-teman ya, kerana mungkin ada energi itu ya, saya menangkap dia yang turut terdiam, tergamam ya, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Seperti dia sudah tahu ke depannya nanti kamu memang akan begini, meninggalkan dia, berjaya move on, berjaya melupakan dirinya. Ini sesuatu yang sudah dia tahu sejak sekian lama. Seperti sesuatu yang berisi ya, sudah berisi daripada gambar hamil ini juga melambangkan pengetahuan. Dia mungkin sudah tahu lama yang ini akan terjadi. Dia hanya menantikan momen untuk kamu bertindak pergi. Maka dia mendiamkan sahaja. Posisi yang benar-benar terdiam ya, ketika kamu pergi meninggalkannya. Kita lihat lagi ya, orang ini juga tidak bersuara, tidak mengabari kamu ya, tidak menghantar berita. Saya tidak tahu ya, seolah-olah masing-masing sudah mengetahui, masing-masing menjaga hati perasaan masing-masing. Wow, di sini ada Ace of Wands. Sekali lagi kamu mendapatkan kartu ini ya. Ada energi yang ingin bertindak ke arah kamu, ingin memulakan langkah. Kartu ini yang hadir sebelah The High Priestess. Dalam diam-diam, dia ingin bertindak tanpa pengetahuan kamu. Ketika dia merasakan ingin melepaskan kamu ya, ketika kamu berjaya move on, dia merasakan dia tidak mampu melakukan ini. Wujud sebuah hasrat di hatinya untuk memulakan tindakan baru. Tindakan untuk mencari kamu lagi. Nah, ini dalam keadaan diam-diam, tanpa kamu sedari. Di sini kamu mungkin yakin ya, segala sesuatu ini hancur, kamu perlu pergi. Tetapi dalam diam-diam, kerana ada resilient, seseorang yang bertahan, dia seperti dalam diam ya, ingin mewujudkan sebuah tindakan baru, mencari kamu. Nah, benar ya teman-teman, The Lovers. Walaupun hatinya begitu sakit, dipanah ya, dari belakang. Dalam kesakitan yang tidak dapat kamu lihat kerana kamu berada di hadapannya. Tidak kiralah teman-teman ya, sama ada kamu, lelaki atau wanita yang menonton, kamu terbalikkan saja. Bagi memudahkan bacaan ya, gadis ini tidak dapat melihat panah yang memanah di belakang. Tetapi dia merasakan kesakitan ini. Walaupun dia merasakan kesakitan akan perubahan kamu, tanpa adanya kamu di sampingnya di tahun ini, dia tetap berdiri ya, dan bertahan. Sebenarnya dia tidak mahu melepaskan kamu. Ini energi yang seperti merayu agar tidak ditinggalkan. Dia wonder teman-teman, penasaran apakah kamu masih
akan memilih dirinya atau kamu sudah menghadirkan pilihan yang baru. Daripada gambar di kartu ini, I can't help it ya. Kamu seperti walaupun dalam keadaan hancur, berkecai di sini ya, patah hati, kesedihan. Tanpa disedari kamu masih menggenggam orang ini. Masih lagi ada perasaan sayang, mencintai. Dan dia masih bertahan ya dengan kondisi yang sedang berubah ini. Dalam kesakitan, kamu tidak dapat melihat panah ini dari belakang ya, tetapi dia menanggung kesakitan ini untuk bersama dengan kamu. Wow, ini sekali lagi teman-teman ya, bersebelahan dengan Ace of Wands. Ini benar-benar sukar untuk saya ketepikan. Penglibatan orang ketiga. Sama ada dia diposisikan sebagai orang ketiga, atau kamu menghadirkan dia ya sebagai orang ketiga, atau kamu yang diposisikan sebagai orang ketiga. Ya, saya mengulangi ini ya berkali-kali, but what can I do? Jikalau ini energi yang sering ketarik, kerana pembacaan ini ya bukan didengari oleh hanya yang single, tetapi saya pasti ya ada cinta yang sembunyi-sembunyi. Sudah jelas terlihat daripada kartu The High Priestess ini. Cinta yang didiamkan. Kemudiannya ada pilihan. Maka ini sukar untuk saya ketepikan ya. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi. Kita akan cuba selami lagi ya perasaan sedihnya yang merasakan tanpa kamu di sampingnya di tahun 2024 ini. Sudah di penghujung Januari, masih tidak ada kabar berita dari kamu. Menurut dia, teman-teman, bukan kamu saja yang merasakan kehancuran. Menurut dia ya, ini mungkin sudah berakhir. Cinta yang sudah dilepaskan. Maka ini menjelaskan mengapa dia begitu sedih. Begitu sedih di hatinya ketika dia yakin dan pasti ini sudah berakhir. Siklus di antara kamu dengan dia ini sudah ditutup, sudah diakhiri. Dan dia merasakan sangat-sangat kehilangan kamu detik ini. Walaupun terlihat ya ada perbezaan umur, perbezaan pendapat, agama dan sebagainya, orang ini tidak mahu melepaskan kamu. Dalam diam ya, kalian saling terhubung. Kamu boleh memalingkan muka kamu di sebelah kanan, melihatkan kepada ya cahaya lilin ini. Tetapi teman-teman, saya menangkap energi semesta yang sering menghubungkan kalian. Tanpa kamu sedari ya, ketika kamu sibuk bekerja atau menguruskan urusan seharian kamu ya, orang ini akan kembali lagi dan lagi. Karena kamu tertanya-tanya, kenapa ya kak? Saya memikirkan dia dan ada kalanya dia memasuki dalam mimpi kamu. Orang ini masuk dalam mimpi kamu. Dan kamu juga tidak pasti mengapa kamu termimpikan dia. Ini adalah kerana dia tersedarkan energi hubungan di antara kalian sudah berakhir. Kamu tahu teman-teman, kesakitan yang dia rasakan ini benar-benar ketara bersebelahan dengan The Lovers. The World mengindikasikan kesakitan yang hanya Tuhan sahaja yang tahu. Dia benar-benar yakin detik ini ya, hubungan kalian memang sudah berakhir. Dia tidak akan diberikan sebarang kesempatan walaupun dia ingin bertindak, memulakan tindakan yang baru, menggapai kamu lagi. Nah, benar ya teman-teman, dia juga menyadari ya, ini mungkin terjadi di atas tindak tanduknya sendiri, perilakunya sendiri, yang dari awal tidak memberikan kamu kejelasan, gagal meyakinkan kamu akan perasaannya. Saya menangkap di sini seseorang yang tahu diri dan ingin mengkoreksi dirinya. Dan dia juga merasakannya ini mungkin sudah ditakdirkan. Ditakdirkan untuk bertemu dan kemudiannya ditakdirkan untuk berpisah. Hubungan yang tidak sempat lama. Tetapi yang anehnya ya, saya tidak tahu teman-teman ya, dari kartu ini ya, setelah berpisah seperti ini, setelah didiamkan, wujud kesedaran di hatinya, kamu adalah orang yang dia inginkan. Tetapi ini energi yang sudah diputuskan. Dan dia menyadari ya, dia menyadari begitu dalam sekali ya. Ini terjadi kerana perilakunya sendiri. Saya tidak tahu teman-teman, apakah ada di antara kalian yang di sini mungkin ada sedikit energi yang terikat dengan sebuah ikatan. Apakah dia ini energi pasangan kamu yang dalam proses dalam perpisahan, ataupun kalian berdua terikat dalam kontrak kerja. Saya tidak tahu siapa yang orang atasan di sini ya. Mungkin ada energi itu bekerja sama. Dan dia menjadikan ini alasan. Jikalau ada terikat dengan kontrak kerja atau terikatan ya, pernikahan dan sebagainya, dia menjadikan alasan ini agar terus-terusan
dapat mengikat kamu. Tetapi kamu di sini terlihat ingin membebaskan dirimu. Kita selami lagi perasaan terdalamnya. Two of Swords. Teman-teman, saya menangkap daripada kartu terakhir dan kartu pertama The High Priestess. Dia hanya mampu, lebih tepat lagi mendiamkan kamu. Tidak mahu lagi merosakkan keadaan yang sudah seperti ini. Ingin mendamaikan situasi dengan mendiamkan dirinya. Saya menangkap orang ini menahan segala kesedihan, menahan kerinduan tanpa ada sebarang kata-kata. Kerana menurut dia I don't know, this is a weird energy kerana menurut dia jauh di dalam hatinya ada sedikit energi yang mengindikasikan menurut dia kamu ini bertindak dengan cara yang benar. Apa yang kamu lakukan untuk move on, untuk meninggalkan dia, tidak melanjutkan hubungan ini merupakan tindakan yang benar. Saya agak pelik di sini mengapa menurut dia ini tindakan yang benar dari kamu. Apakah kerana kamu di sini ada pasangan dan kemudiannya kamu berjaya membebaskan diri, maka dia merasakan walaupun ini cukup menyakitkan dia kamu yang mengabaikan dia, tetapi dia merasakan tindakan kamu di sini adalah tindakan yang benar. Nah, kamu perlu sesuaikan, perlu bijaksana ketika mendengarkan readingan. Jikalau kamu berada di posisi single dan single, mengapakah dia merasakan tindakan kamu ini benar? Apakah kerana ini hubungan yang berisiko? Tetapi jikalau kamu ada pasangan, maka ini menjelaskan mengapa dia merasakan tindakan kamu yang mengabaikan dirinya, finally move on, mengendingkan hubungan kalian merupakan tindakan yang benar. Tindakan yang mendamaikan situasi. But what you two don't realize, wow, ini seperti energi pengorbanan teman-teman Sama ada kamu yang perlu berkorban atau dia yang perlu berkorban. Tetapi masih ada perasaan cinta. Orang ini dalam diam sangat memendam rasa. Dia seperti terpaksa menghormati sebuah tindakan Dia seperti terpaksa menghormati sebuah hukum. Perintah. Had to obey an order. Ataupun jika terikat pada kontrak. Saya menangkap hanya kerana itu dia mendiamkan diri. Tetapi jikalau tidak ada keterikatan ataupun kontrak seperti itu, dia akan datang kepada kamu lagi. Dan orang ini sering hadir dalam mimpi kamu. Walaupun dia hampa tanpa adanya kamu di tahun 2024 ini, dia sangat berharap orang yang penuh harapan bahawa kamu akan change your mind, membuat pilihan yang baru, menghadirkan dia lagi sebagai orang yang kamu cintai. Tetapi dia bersetuju bahawa tindakan kamu ini adalah benar. Ini cukup weird It's so strange. Energi yang lainnya teman-teman, di sini ada Ten of Wands. Wah, begitu cukup berat sekali Orang ini benar-benar kangen berat sama kamu kerana ada energi bulan ini. Tetapi dia pendamkan sahaja. Tanpa kamu dia menyambut tahun baru, tanpa suara kamu, tanpa kabar berita dari kamu, tanpa sebuah pertemuan untuk meraihkan tahun baru ini. Dan ketika kamu merasakan dia mungkin boleh menghadirkan orang lain, dia juga memilih untuk menarik diri. Dia tidak celebrate tahun baru dengan orang lain. Dia hanya memikirkan kamu. Dan ada perasaan yang cukup berat untuk melepaskan kamu di sini. Perasaan yang cukup sedih. Terpaksa mengandalkan intuisinya apa yang sedang terjadi. Ada pengorbanan teman-teman Saya menangkap beberapa di antara dia yang cukup memahami jikalau kamu benar-benar perlu pergi. Mungkin ada yang berpasangan di sini. Dia begitu berat untuk melepaskan kamu. Dia boleh lepaskan siapa sahaja. Tetapi untuk melepaskan kamu, ini energi yang cukup berat. Baik teman-teman, energi ataupun zodiak terkuat yang terlihat dalam bacaan kali ini sepertinya hadir daripada zodiak yang mendominasi, zodiak Aries, Cancer, Gemini, Capricorn dan Libra. Sekali lagi, zodiak yang mendominasi Aries, Cancer, Gemini, Capricorn dan Libra. Didampingi dengan zodiak-zodiak yang lain daripada Capricorn, Taurus, Virgo. Of course Capricorn lebih mendominasi, Gemini, Libra, Aquarius. Gemini mendominasi, Aries, Leo, Sagittarius. Aries lebih mendominasi, Pisces, Cancer, Scorpio. Saya lebih menangkap ke arah Pisces.
Begitu teman-teman ya. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Kita cuba lihatkan lagi ke depannya. Seseorang yang sangat merindukan diri kamu ya, kangen berat sama kamu. Kita cuba lihatkan lagi. Speaking of merindukan teman-teman, kangen berat sama kamu. Apakah hal-hal yang paling dirindukan tanpa adanya kamu di sisinya di tahun 2024 ini? Apakah hal yang paling dirindukan? Wow, teman-teman, open your heart. Angel of Miracles. Ini seperti energi yang merayu ya, agar kamu tidak berubah hati. Dia sangat merindukan kebaikan kamu. Sangat merindukan keprihatinan kamu. Segala sesuatu yang kamu lakukan, walaupun sekecil apa ya, setiap hari. Jikalau kalian pernah bertemu, mungkin walaupun jarang bertemu ya, sesuatu yang mampu kamu lakukan untuk si dia, mungkin secara online. Perhatian-perhatian yang kamu berikan, textingan kamu, bantuan kamu, apa saja. Walaupun kalian mungkin berjarak, tidak ada pertemuan, tetapi kamu membantu. Walaupun sekecil apa, ini sesuatu yang sangat dia rindukan setiap hari. Kerana di tahun baru ini, di penghujung bulan Januari ini ya, memasuki tahun baru 2024 ini, masih tidak ada kabar berita dari kamu. Apatah lagi perhatian kamu ya, ini yang sangat dia rindukan, kebaikan hati kamu. Live in the moment, cheer up. Orang ini tidak mampu untuk cheer up teman-teman, dia tidak mampu untuk bahagia, tidak mampu untuk tersenyum tanpa adanya kamu di tahun 2024 ini. Orang yang sangat merindukan kehadiran kamu, senyuman manis kamu, segala sesuatu yang kamu lakukan berlandaskan kebaikan hati kamu. Terlalu banyak yang kamu curahkan ya. Saya menangkap kamu yang terlalu mengharapkan dia. Maka ini menjelaskan mengapa kamu hancur di sini ya. Ketika kamu nekat menarik diri, dia mulai merasakan ya, benar-benar kehilangan kamu detik ini. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Menenggelamkan dirinya dalam tidur. Menenggelamkan dirinya dengan pekerjaan. Menutupi dirinya daripada rakan-rakannya. Tidak banyak berkomunikasi. Mendiamkan diri. Orang yang seperti zombie ya, seperti hanya memakai pakaian clown itu, menjalankan hari-harinya, tetapi jauh di dalam hatinya, merasakan seolah-olah dirinya telah mati. Ini yang terjadi teman-teman ya. Dia sangat merindukan sosok kamu detik ini. Kehadiran kamu di dalam hidupnya lagi. Kita lihatkan ya, apakah yang paling dia rindukan di tahun 2024 ini. Wow, ini kamu lihat ya, kecanduan. 7 deadly sin. Ketika seseorang ini mungkin orang yang kuat beribadah. Katakanlah dia orang yang sering melakukan kebenaran ketimbang sesuatu yang tidak benar ya. Dia sentiasa menjaga perilakunya. Tetapi ini tidak dapat dia lakukan ketika dia merindukan kamu. Seperti terdesak, ada keinginan, ketagihan, kecanduan untuk melakukan sesuatu yang tidak begitu baik ya. Seperti melanggar akidah, melanggar agama demi mendapatkan kamu kembali. Mungkin mengimajinasikan kamu ya secara liar. Sesuatu yang sebenarnya menurut saya ya, tidak dia lakukan seharian. Seperti ini bukan kebiasaannya. Orang ini orang yang menjaga perilakunya dengan baik. Tetapi setelah menghadirkan kamu dalam pikiran, ketika hadirnya kecanduan, seperti terdesak, teringin melakukan kesilapan, melakukan sesuatu yang melanggar akidah, melanggar agama. Kerana ini, orang ini memiliki hasrat yang cukup besar dengan kamu. Seperti ingin menyingkirkan apapun yang menghalang perjalanannya menuju kamu. Dia sudah terlalu kangen berat sama kamu teman-teman. Tidak mengapa jikalau melakukan sedikit dosa seperti itu. Melanggar sesuatu yang tidak sepatutnya dia lakukan. Contoh yang paling mudah ya. Katakanlah ini cinta segitiga atau cinta terlarang. Dia akan curi-curi menelpon, texting kamu, menghantar texting yang nakal. Mungkin mengajak kamu untuk keluar. Padahal dia tahu ini sesuatu yang tidak patut dilakukan. Maka ini menjelaskan mengapa dia memahami ya ketika kamu terpaksa pergi. Tetapi di sini kerana berlandaskan kangen berat, terlalu kecanduan, terdesak seperti terfikir ya di dalam hatinya untuk melanggar akidah ini. Mungkin saya tidak menggunakan perkataan yang tepat ya, begitu sukar untuk saya jelaskan ini. My bahasa really is not good ya. Dia seperti ingin melakukan sesuatu yang luar daripada kebiasaannya.
Walaupun ini mungkin sesuatu yang tidak begitu baik, doesn't matter. Kerana terlalu merindukan kamu, ingin datang menggapai kamu lagi. Walaupun mungkin bakalan melakukan kesilapan melangkah ke depan, asalkan teman-teman langkah itu menuju ke arah kamu, that is okay. Agar dia dapat melihat kamu lagi Maka jikalau ada tersilap langkah ataupun kesalahan yang perlu dia lakukan, asalkan dia dapat bertemu dengan kamu, mendengar suara kamu lagi, dia akan lakukannya. Nah, seperti itu Mungkin kamu dapat menjelaskan ini lebih baik Okay, bottom of the deck. Saya menangkap teman-teman. Orang ini merasakan kamu memiliki aura healing, aura kedamaian. Tanpa adanya kamu, jiwanya tidak tenteram. Dan dia terumbang-ambing. Maka ini menjelaskan mengapa ada posisi yang tergoncang-goncang di sini Tanpa adanya kamu, hidupnya tidak teratur, tidak tersusun, tidak seperti didamaikan. Tetapi dengan adanya kamu, dia mendapat assurance, keyakinan itu bahawa semuanya akan baik-baik saja. Tanpa kamu, teman-teman, dia tidak dapat menggapai energy healing itu. Dia sangat merindukan kedamaian yang kamu berikan, aura healing yang kamu berikan kepada dia ketika kalian berdampingan. Nah, saya menangkap daripada gambar di kartu ini dia benar-benar merindui menatap wajah kamu. Okey guys, kita akan cuba lihatkan lagi Saya akan bukakan kartu yang terakhir. Kata-kata apakah yang sangat ingin dia ungkapkan ke kamu sekiranya ada kesempatan itu untuk mengungkapkannya? Mungkin kamu tergerak untuk mengabari dia, atau dia menggunakan segala kekuatan walaupun ini melanggar aturan tetap berhubung dengan kamu Kita cuba dengarkan apa yang ingin dia sampaikan jika dia benar-benar berani menggerakkan keberanian ini. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui bacaan hari ini? Nah, benar teman-teman, kecanduan. I am so attracted to you. Dia akan lakukan apa sahaja berlandaskan ketertarikan ini kecanduan ini. Masih lagi sangat tertarik dengan kamu. Kerana menurut dia, we are soulmate. Dia tidak mahu kamu pergi. Dia merasakan kamu ini bagian daripada hidupnya, cinta sejatinya. Dan dia tidak dapat menemukan pasangan yang lebih tepat ketimbang dirimu. You are so special to me. Wah, teman-teman, daripada ketiga-tiga kartu ini menjelaskan mengapa orang ini merasakan begitu sepi, begitu hampa tanpa adanya kamu di tahun 2024 ini Kerana menurut dia kamu ini begitu istimewa di dalam hidupnya. Kita cuba lihatkan lagi I can't stop loving you. Teman-teman, dia sudah mencuba berkali-kali tetapi tidak berhasil untuk tidak menyayangi kamu. Orang ini masih memikirkan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia hadir di dalam mimpimu. You complete me. Nah, benar Kamu melengkapi hidupnya. Kamu adalah dunianya, the world. Tanpa kamu, dunia ini seperti dialihkan, kehilangan dunianya. Because you complete me. Maknanya begini teman-teman. Maka ini menjelaskan mengapa kalian masih lagi saling terhubung. Life is so meaningful because of you. Hidup ini, dunia ini berarti kerana adanya kamu. Tanpa kamu, hidupnya kekosongan teman-teman. Wah, ini menjawab ke tema seseorang yang benar-benar merasakan hampa tanpa adanya kamu di tahun 2024 ini. Maka menjelaskan mengapa orang ini sangat kangen berat terhadap dirimu. Wow, teman-teman, where did we went wrong? Di manakah salah silapnya? Di manakah salah silapnya hubungan ini sehingga kalian terpaksa berpisah? Ada yang mendiamkan, ada yang silent treatment, tidak mahu berkomunikasi. Okey guys, kita akan buka beberapa initial seperti biasa. Kita cuba lihatkan initial siapakah yang hadir ke pembacaan kali ini. Okey teman-teman, saya akan susun semua initial ini dan saya akan postkan videonya Okey guys, saya sudah menyusun initialnya. Ada letter T, R, Q, U, W, C, M, B, D, P, Y, F, J, G dan juga letter X di sini.
Teman-teman, jikalau tidak ada initialnya, tidak mengapa teman-teman ya. Ini hanya merupakan pembukaan bonus sahaja. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Tetap bersemangat and God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.